Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildani Zakia, NPM 20. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Putri Mustiara Iskandar, NPM 14, Siti Farika, NPM 18, Fira Aulia Fatan, NPM 35, Gisel Rizuna Kotrunada, NPM 38, dan Hana Fadila, NPM 40. Di sini saya menjelaskan materi hormon korteks adrenal bersama tim saya, yaitu Hana Fadila. Yang akan dibahas adalah definisi dan mekanisme kerja, golongan obat dan patofisiologi, simptom dan terapi farmakologi, prevalensi, etiologi, dan efek farmakodinamik. Definisi kelenjar adrenal adalah dua kelenjar kecil yang menjadi bagian dari sistem endokrin atau sistem hormon yang terletak di bagian masing-masing ginjal. Terdiri dari lapisan medula bagian dalam atau tengah, lapisan korteks di bagian lapisan terluarnya, yang terdiri dari yang menghasilkan katekolamin dan hormon steroid. Kelenjar ini dikendalikan oleh kelenjar pituitari atau hipofisis yang terletak di bagian bawah otak. Medula adrenal di bawah kontrol saraf, sedangkan korteks adrenal di bawah kontrol ACTH, juga disebut kortikotropin, yaitu suatu hormon hipofisis anterior. ACTH diperlukan untuk mempertahankan aktivitas pengeluaran atau sekretori dari korteks adrenal, yang mana dapat mengalami atrofi secara cepat tanpa hormon ini. Kelenjar adrenal menghasilkan 4 hormon, yaitu hormon kortisol, hormon aldosteron, hormon adrenalin, dan noradrenalin. Hormon kortisol atau hormon stres dihasilkan di lapisan adrenal luar atau yang disebut dengan korteks. Kortisol berperan dalam mengendalikan reaksi kita terhadap stres. Kortisol juga berperan dalam kontrol metabolisme, gula darah, dan tekanan darah. Hormon aldosteron dihasilkan di lapisan adrenal luar. Hormon ini berperan dalam mengendalikan tekanan darah dengan memelihara keseimbangan kalium dan natrium dalam tubuh. Hormon adrenalin disebut juga epinefrin, dihasilkan di lapisan adrenal dalam atau medula. Hormon adrenalin bekerja sama dengan kortisol dan noradrenalin dalam mengatur reaksi tubuh terhadap stres. Hormon ini membuat detak jantung kita lebih cepat, aliran darah meningkat, dan merangsang tubuh untuk melepaskan gula menjadi energi. Hormon noradrenalin disebut juga norepinefrin, bekerja sama dengan kortisol dan adrenal dalam mengatur reaksi tubuh terhadap kondisi stres. Hormon ini mempengaruhi cara otak memperhatikan dan merespon berbagai peristiwa seperti peningkatan detak jantung, pemicu pelepasan glukosa ke dalam darah, dan meningkatkan aliran darah ke otot. Korteks adrenal terdiri dari sel parenkim yang langsung mensintesis dan mensekresikan beberapa hormon steroid tanpa penyimpanan terlebih dahulu. Korteks kelenjar ini terbagi menjadi 3 zona dari kapsul ke arah tengah. Yang pertama ada zona glomerulus, bagian terluar yang mensintesis hormon mineral kortikoid, terutama aldosteron, disebut mineral kortikoid karena mereka mempengaruhi homeostatis mineral. Zona vasikulata menghasilkan glukortikoid, yaitu kortisol, dinamakan begitu karena mempengaruhi homeostatis dari glukosa. Lalu yang ketiga ada zona reticularis, bagian dalam menghasilkan hormon seks pria yang disebut androgen, dan DEA, dehydroepiandrosterone dan aldosteronendione. Hormon korteks adrenal memiliki struktur mengandung inti steroid. Hormon ini larut dalam lemak sehingga tidak disimpan dalam sel kelenjar adrenal, tapi berdifusi dari sel ketika mereka disintesis. Hormon ini diangkut ke dalam darah dan kombinasi dengan protein plasma spesifik. Mereka dimetabolisme di hati dan diekskresikan dalam empedu dan urin. Terikat ke reseptor nuklear dan merangsang sintesis protein spesifik yang bertanggung jawab untuk menghasilkan respon sel. Korteks adrenal terdiri dari 3 golongan, yaitu glukokortikoid yang disebut kortisol, berasal dari sel-sel zona vasikulata terhadap metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Mineral kortikoid, aldosteron, berasal dari zona-zona glomerulus atau zona yang terluar, berperan dalam transport atau keseimbangan elektrolit dan distribusi air dalam jaringan. Androgen dan estrogen berasal dari sel-sel zona reticularis dan zona vasikulata, berperan dalam sifat seks sekunder. Mekanisme kerja kortisol atau glukortikoid steroid merupakan hormon intakrin yang berinteraksi dengan reseptor intrasel, disebut juga inti. Kortisol menstimulasi sintesis messenger RNA yang bergantung pada DNA dalam nukleus dari sel responsif, yang menyebabkan sintesis enzim yang diperlukan. Aldosteron atau disebut mineral kortikoid berdifusi ke bagian dalam sel epitel tubulus ginjal, di mana menginduksi DNA membentuk messenger RNA yang diperlukan untuk pengangkutan ion natrium dan potasium. Diperkirakan mRNA ini spesifik adenosin trifosfat
ATPase yang mengkatalis energi dari sitoplasma ATP ke mekanisme pengangkutan ion natrium membran sel. Dibutuhkan waktu 30 menit sebelum mRNA muncul, kira-kira 45 menit sebelum kadar pengangkutan ion natrium mulai meningkat. Fase kontraksi ke seluruh tubuh, terutama di arteriol, meningkatkan tahanan perifor total sehingga terjadi peningkatan arteri. Menurunkan ekskresi garam dan air sehingga meningkatkan volume ekstrasel yang menyebabkan peningkatan arteri. Merangsang peningkatan aldosteron di kelenjar adrenal yang meningkatkan penyerapan kembali garam dan air oleh tubulus ginjal. Merangsang central nervous system untuk menjadi halus sehingga kelenjar pituitari posterior mengeluarkan hormon vasopressin ADH yang menstimulasi reabsorpsi air di ductus collectivus, tubulus pengumpul, dan meningkatkan tonus simpatis dan meningkatkan cardiac output. Ya, baik, selanjutnya ada simptom dan terapi farmakologi. Yang pertama ada Cushing syndrome. Gejalanya dibagi 3, yaitu hipersekresi kortisol, yaitu kulit tipis, moon face, diabetes mellitus, dan mengecilnya otot. Kedua, gejala hipersekresi ketosteroid, yaitu timbulnya akne, pembesaran klitoris, bertambahnya otot-otot. Ketiga, gejala hipersekresi aldosteron, yaitu hipokalemia, hipertensi, hipernatremis, diabetes insipidus nefrogenik. Kedua, ada terapi non-farmakologi. Perawatan pilihan untuk sindrom Cushing yaitu bergantung pada ACTH dan independen ACTH, seperti bedah tumor. Kedua, ada iradiasi hipofisis, memberikan perbaikan klinis pada 50% pasien dalam kurun waktu 3-5 tahun, tetapi mungkin tidak terlihat perbaikan selama 6-12 bulan. Ketiga, ada adrenalektomi laparoskopi yang lebih disukai pada pasien dengan adrenal unilateral adenoma. Kemudian ada terapi farmakologi. Terapi farmakologi yang pertama ada obat golongan inhibitor steroidogenik. Yang pertama ada metirapon yang mekanisme kerjanya menghambat 11 hidroksilase sehingga menghambat sintesis kortisol. Kemudian indikasinya untuk sindrom Cushing dikontraindikasikan peningkatan hormon androgenik dan mineralokortikoid yang mengakibatkan hipertensi, jerawat, dan hirsutisme. Efek samping dari obat ini yaitu mual, muntah, sakit kepala, kantuk, dan pusing. Dosis dan aturan pakainya yaitu 250 mg kapsul, 4 kali 2 kapsul sehari. Kemudian yang kedua ada ketoconazole. Mekanisme kerjanya menghambat enzim sitokom P450, termasuk 11 hidroksilase dan 17 alfa hidroksilase, yang diindikasikan untuk sindrom Cushing dan antifungi. Kontraindikasinya dapat menyebabkan gineomastia dan hipogonadisme pada pria. Efek samping penurunan kadar testosteron, ginekomastia. Dosis dan aturan pakai 200 mg digunakan 2 kali sehari. Selanjutnya etomidate, yaitu mekanisme kerjanya memblokir beta hidroksilase yang menyebabkan penurunan sekresi kortisol, kortikosteron, dan aldosteron. Indikasinya itu induksi anestesi umum. Kontraindikasi terjadinya gangguan hereditas pada HEM, neonatus, dan bayi sampai dengan 6 bulan. Efek sampingnya menghambat biosintesis adrenokortikal steroid, mual, muntah, batuk, dan pergerakan otot tanpa disadari. Dosis 0,3 mg per kilogram berat badan. Yang keempat ada aminoglutetimid
yang mekanisme kerjanya menghambat sintesis kortisol dengan menghalangi konversi kolesterol menjadi DHE di awal jalur kortisol. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap aminoglutamid yang efek sampingnya mual, ataksia, sedasi parah. Kemudian ada golongan pelepasan neuromodulator ACTH, yaitu yang pertama pasireotid, mekanisme kerjanya analog somatostatin yang mengikat lalu mengaktifkan si reseptor somatostatin. Kontraindikasinya hipersensitivitas terhadap pasireotid, efek sampingnya sakit kepala, nyeri otot, dan diare. Kemudian ada golongan agen pemblokir reseptor glukokortikoid, yaitu yang pertama mifepriston. Mekanisme kerjanya terblokirnya aksi kortisol pada tingkat jaringan dan tanpa penurunan kadar kortisol serum secara bersamaan. Indikasinya mengobati komplikasi pada penyakit akut sindrom Cushing. Kontraindikasinya kepada wanita hamil, efek samping, mual, kelelahan, sakit kepala, dan muntah. Dosis dan aturan pakainya digunakan 300-1200 mg per hari. Yang kedua ada Addison disease, yaitu gejala klinisnya yaitu lemah, kulit berbintik, mual, penurunan berat badan, dehidrasi, hipertensi, defisiensi mineral kortikoid. Kemudian non-farmakologinya diberitahukan kepada pasien terutama tentang komplikasi pengobatan dan hasil yang diharapkan. Kemudian ada terapi farmakologinya. Yang pertama ada kortikosteroid, kortison, prednison, dan hidrokortison merupakan glukokortikoid pilihan dan diberikan secara 2 kali sehari dengan dosis yang efektif terendah sembari meniru yang normal. Kemudian dosis awal dari total harian yang disarankan hidrokortison adalah 25 mg setiap hari, yang dikira-kirakan setara dengan kortison asetat 25-37,5 mg atau prednison 2,5 mg. 2/3 dari dosis yang diberikan di pagi hari dan 1/3-nya diberikan 6-8 jam kemudian. Kontraindikasi untuk pasien yang hipertensi, ulkus peptikum, dan osteoporosis. Efek samping yang ditimbulkan ialah kesulitan tidur dan terjadinya kelemahan pada otot. Kemudian yang kedua ada fluorokortison asetat. 0,05-0,2 mg per oral sekali sehari dapat digunakan sebagai pergantian kehilangan mineral kortikoid. Jika terapi parental diperlukan 2-5 mg deoksikortikosteron trimetilasetat dalam minyak dapat diberikan secara intramuskuler setiap 3-4 minggu. Kontraindikasinya untuk infeksi jamur sistemik dan akan menerima vaksin. Efek samping yang ditimbulkan adalah edema, gagal jantung, kongestif, dan hipertensi. Kemudian ada prevalensi. Prevalensi dari sindrom Cushing, yaitu disebutkan 6,5 dari 100.000 penduduk 20-30 tahun, perbandingannya sekitar 3:1. Jumlah prevalensi terbanyak adalah sindrom Cushing iatrogenik atau sindrom Cushing eksogen yang disebabkan pengobatan dengan kortikosteroid. Prevalensi Cushing disease jumlahnya lebih sedikit. Penelitian prevalensi di Denmark ditemukan kejadian kurang dari 1 kasus per juta penduduk dalam 1 tahun. Kemudian insufisiensi adrenokortikal primer atau penyakit Addison. Penyakit Addison terdiagnosis pada dekade 3-5 pada pria usia 34 akibat autoimun dan 38 tahun akibat tuberkulosa. Jika jumlah pasien AIDS meningkat, serta pasien dengan penyakit keganasan hidup lebih lama, maka kasus penyakit Addison akan lebih banyak terlihat. Prevalensinya jarang dijumpai. Penyakit ini sering ditemukan pada wanita dengan perbandingan wanita banding pria, yaitu 2,6:1. Sekitar 39/1 juta populasi di Inggris dan 60/1 juta di Denmark. Destruksi adrenal oleh tuberkulosa paling sering terjadi pada pria dengan rasio wanita banding pria adalah 1,25:1.
Selanjutnya etiologi. Penyakit pada hormon korteks adrenal salah satunya adalah krisis adrenal yang dibagi menjadi dua, yaitu pertama insufisiensi adrenal primer, ketika adanya kerusakan pada kelenjar adrenal sehingga terjadi defisiensi kortisol, aldosteron, dan adrenal androgen. Defisiensi hormon yang disebabkan oleh autoimun, infeksi seperti TBC, HIV, sifilis, dan dapat disebabkan oleh keganasan atau kanker seperti melanoma dan limfoma. Kedua, insufisiensi adrenal sekunder, karena adanya penurunan kadar kortisol yang berlebihan dan fungsi yang lambat dari hipotalamus dan pituitari, tetapi kadar aldosteron dan adrenal androgen normal. Etiologi dari penyakit ini yaitu terapi glukokortikoid dalam jangka yang lama, adanya tumor pituitari atau hipotalamus, radiasi pituitari, serta adanya infeksi dan infiltrasi dari kelenjar pituitari. Penyakit pada hormon korteks adrenal lainnya yaitu penyakit sindrom Cushing, yang disebabkan karena meningkatnya hormon glukokortikoid pada darah dengan jangka waktu yang lama, dan mengakibatkan kadar gula darah yang sangat tinggi atau diabetes adrenal. Etiologi terjadinya sindrom Cushing yaitu karena tingginya kadar hormon ACTH atau adrenokortikotropik yang disebabkan oleh adanya tumor pada korteks adrenal.